Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya bagi kita semua. Oke, thank you for coming to this video. Buat kalian ya, ini adalah my first video dan pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya tentang buku ini, atau saya akan mereview sedikitnya berdasarkan pengalaman ketika saya membaca buku ini. So, buku ini recommended sekali buat kalian ya, guys. Buku ini judulnya 50 Pendakwa Pengubah Sejarah dengan ketebalan 133 halaman. Pengarangnya adalah M. Anwar Jailani. Dan terima kasih ya untuk penulis buku ini. Sangat bermanfaat sekali buat kita, utamanya kaum 4.0 ya. So, buat kalian yang sudah baca buku ini, selamat, dan untuk kalian yang belum, boleh dapatkan buku ini di toko-toko terdekat, guys. Atau buat kalian yang belum ya, pada video ini saya akan share sharing bagaimana atau sedikitnya isi daripada buku ini. So, keep stay tune ya, jangan kemana-mana dulu. Jadi buku ini judulnya 50 Pendakwa Pengubah Sejarah, di mana pada dalam buku ini terdapat 50 tokoh yang merupakan pembaharu atau promotor-promotor dalam dunia Islam atau dunia dakwah, dan mereka merupakan promotor daripada mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri pada dikala itu, guys. Dan untuk sekedar diketahui ya, wadis, bahwasannya Indonesia itu merupakan salah satu negara pencetus cendekiawan muslim dalam dunia dakwah yang cukup besar, wadis. Dalam buku ini 50 Pendakwa Pengubah Sejarah itu sedikitnya telah memuat para tokoh-tokoh atau promotor yang seperti saya katakan tadi, mereka adalah pembaharu atau cerdasan bangsa Indonesia sendiri itu, guys. Atau bahkan mereka lah biang-biang atau tokoh-tokoh hingga Indonesia bisa merdeka, sehingga itulah yang perlu kita ini ya sebagai kaum 4.0 juga perlu ketahui bagaimana perjuangan mereka, sehingga kita bisa belajar dan mengambil ibrah pada sejarah-sejarah atau peristiwa-peristiwa atau jejak-jejak para pelaku sejarah, wadis. Itu kita ya, banyak para tokoh-tokoh ulama yang tidak terlalu kita kenal ya, atau bahkan tidak sama sekali kita belum pernah dengar nama mereka, tapi ternyata mereka lah penyebab sehingga kita bisa damai, kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka pada saat ini. Nah, lantas kenapa kita harus perlu belajar sejarah, badis? Terkait dengan sejarah merupakan perubahan. Oke. Nah, ada yang perubahan yang bermakna positif dan ada perubahan yang bermakna negatif. Yang positif artinya yang mendatangkan kemenangan, yang mendatangkan kejayaan, sementara yang negatif tentu yang mendatangkan kekalahan. Contohnya pernah terjadi pada salah satu nabi kita, yaitu Nabi Yunus, yang mana pada hasilnya beliau gagal dalam berdakwah. Kemudian adapun nabi kita yang atau rasul yang mendatangkan kejayaan, kita bisa belajar pada sejarah Nabi Musa alaihissalam yang mendatangkan kejayaan atau kemenangan. Masih banyak lagi, badis. Tentu kita belajar bukan hanya pada orang-orang soleh, kita juga belajar pada kejadian-kejadian yang gagal, atau kejadian-kejadian yang buruk, atau bahkan kejadian-kejadian yang mendatangkan azab Allah. Supaya apa? Supaya kita belajar dan tidak melakukannya yang kedua kali, atau tidak mengulanginya. Oke? Berkaitan dengan dakwah, badis, kita semua ternyata berpeluang, siapapun berpeluang untuk bisa menjadi seorang pendakwah. Tentu yang di hatinya ada iman dan juga ilmu. Tergantung fashion yang kita enjoy atau cara yang kita enjoy yang mana.
Yang penting Badis, bagaimana caranya itu supaya kita segala aktivitas kita dalam kesehariannya itu bernilai dakwah. Nah, itu bagaimana caranya? Pada video kali ini saya akan kasih tiga cara berdakwah atau 3 metode dalam berdakwah. Oke? Oke, ini dia. Yang pertama adalah dengan metode berceramah. Nah, metode satu ini tentu sudah sering kita dengar ya, atau sering kita lihat bagaimana ustadz-ustadz atau ulama-ulama kita berdakwah, baik itu live maupun offline, ya tentu dengan kedalaman ilmu mereka. Tentu itu merupakan cara yang bisa kita terapkan kalau ya kita mampu atau berkompeten di bidang itu. Oke? Tapi ada cara kedua Badis yang tentu ini dia. Apa? Yaitu dengan pembawaan diri sendiri. Nah, bagaimana? Oke, untuk pembawaan diri sendiri tentu sangat kita semua bisa Badis. Cukup simpel dan cukup mudah. Oke? Bagaimana sih pembawaan diri sendiri? Berdakwah dengan metode pembawaan diri sendiri. Caranya itu mudah saja. Bagaimana agar supaya perilaku atau tingkah laku keseharian kita itu bisa siapapun yang melihatnya menyejukkan hati mereka. Karena bagaimana kita supaya bertingkah laku atau bertutur kata yang baik, sopan santun, berintegritas moral yang tinggi, bagaimana supaya tata krama kita baik dipandang orang, menghormati yang lebih tua, kemudian senantiasa beramal saleh, baik itu dalam keadaan sendiri maupun di tengah-tengah banyak orang, kemudian menghargai orang lain. Apabila kita berkata tidak menyakiti hati orang lain, apabila kita berjanji kita tepati, apabila kita dipercaya kita amanah. Yang insya Allah dengan itu semua siapapun yang melihat kita akan bisa menjadi teladan bagi mereka. Oke, sehingga itu juga merupakan metode dakwah yang sekiranya asik ya, bukan? Kalau kita lakukan agar supaya kegiatan atau kegiatan kita dalam keseharian kita bisa bernilai dakwah. Oke, keren kan Badis? Nah, kemudian ada lagi cara yang ketiga. Apakah itu? Cara yang ketiga adalah dengan metode menulis. Dengan metode ini merupakan salah satu metode yang sehingganya dakwah-dakwah para ulama kita yang telah lama wafat, para alim-alim ulama kita yang telah lebih dulu meninggalkan dunia ini, namun mereka masih tetap abadi karena dengan tulisan mereka, karena dengan karya-karya pena mereka, sehingga dakwah mereka tetap menyala, risalah takkan pernah padam. Nah, itulah bagaimana banyak ulama yang selain dengan metode ceramah, selain dengan metode pembawaan sikap, juga mereka gemar menulis atau bagaimana mereka berdakwah dengan cara tulisan mereka, sehingga karya mereka tetap abadi. Dan walaupun mereka telah lama wafat, kita masih bisa menimbah ilmu kepada mereka dengan cara membaca tulisan-tulisan atau karya-karya mereka dalam dunia dakwah pastinya. Sehingga saya ingat dalam buku ini seorang tokoh ulama, beliau merupakan pendiri pertama pesantren Gontor, ialah Imam Zarkashi. Beliau mengatakan, andai kata murid saya tinggal satu, saya akan tetap ajar. Yang satu ini
sama dengan yang 1000. Jika yang satu ini tidak ada, saya akan tetap mengajar dunia dengan pena. Salah satu ulama yang telah terabadikan dalam buku ini, yaitu Kiai Soleh Darat, yang dengan salah satu julukannya gurunya para ulama. Beliau seangkatan dengan salah satu ulama terkemuka juga, yaitu Kiai Nawawi Al-Bantani ketika belajar di Mekah. Kiai Soleh Darat merupakan gurunya banyaknya para ulama yang termasyhur. Di antaranya adalah Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ada juga Kiai Hashim Asy'ari, pendiri NU, dan tentu masih banyak lagi. Beliau ketika belajar agama pertama kali itu kepada ayahnya, kepada sang ayah, yang mana ayahnya juga merupakan atau pernah menjadi penasihat keagamaan Pangeran Diponegoro ketika Perang Jawa pada tahun 1925. Maksud saya pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Selain daripada itu, beliau juga atau Kiai Soleh Darat juga belajar kepada beberapa ulama dari surau ke surau, pesantren ke pesantren. Beliau merupakan penuntut ilmu yang hebat menurut saya ya. Beda sekali tentu dengan diri ini. Dan setelah itu beliau berangkat ke Mekah ditemani oleh sang ayah untuk berhaji, kemudian belajar juga di sana selama beberapa tahun. Di sana jugalah ayahnya akhirnya wafat. Namun beliau Kiai Soleh Darat tetap belajar melanjutkan pendidikannya di sana selama beberapa tahun kepada banyak atau kepada para ulama-ulama besar di sana di Mekah. Yang kemudian beliau kembali lagi ke negeri ini, ke Indonesia, tentu untuk berdakwah dan mengajar juga di pesantren, dan sudah barang tentu pada saat itu di tengah-tengah penjajahan Belanda. Dan ternyata wadis, selain gurunya para ulama, ternyata beliaulah juga yang ternyata telah membawa Raden Ajeng Kartini dari gelap menuju terang. Yang mana telah kita tahu ya, Raden Ajeng Kartini merupakan pelopor daripada emansipasi wanita di bumi pertiwi ini, sehingga beliau juga merupakan salah satu pahlawan nasional yang mana setiap tahunnya kita peringati akan adanya Hari Kartini. Oke, so tentu masih panjang ya cerita banyak cerita yang ingin saya hadirkan, atau masih banyak sekali para ulama yang ingin sekali saya perkenalkan kepada kalian, yang insya Allah akan saya hadirkan atau akan saya review di video selanjutnya, karena sudah panjang ya video ini, sudah wow. So tetap pantengin videonya, jangan lupa like dan subscribe guys, dan jangan lupa juga aktifin loncengnya agar supaya kalau ada video selanjutnya ada pemberitahuan kepada kalian semua, agar supaya kita bisa sama-sama belajar ya, untuk meningkatkan wawasan kita, terutama bagaimana supaya kita menumbuhkan minat kita untuk senantiasa semangat dalam mencari ilmu. Harapannya adalah semoga video ini bermanfaat. So kalau ada yang ingin dikomentari, kritikan atau saran atau pertanyaan, silakan di komen ya. Di komen aja, jangan ragu-ragu, kita sama-sama belajar. Oke?